Halo semuanya, selamat pagi. Di sini saya mau jelasin, pertama-tama kenalin nama saya Zahra Muziana. Saya dari program studi digital komunikasi semester 3. Di sini saya mau jelasin atau mau mempresentasikan tentang pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap pendidikan jarak jauh pada para halayak yang sedang menunjang pembelajaran pada era new normal. Oke, langsung aja. Oke, materi yang akan dibahas sama saya kali ini itu yang pertama ada pendidikan. Pendidikan ini mencakup pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pembelajaran jarak jauh, yang ketiga culture shock, yang keempat new normal. Nah, di sini eh, terkait tentang pendidikan, pengertian pendidikan itu sendiri itu merupakan komponen utama dalam kehidupan tiap orang. Pendidikan juga turut ikut serta membantu dalam perubahan yang ada di dalam kehidupan tiap-tiap. Terus pendidikan menurut para ahli itu, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1889 sampai 1959, yaitu pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau budi pekerti itu yang termasuk karakter, kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri mempunyai pengertian yaitu menurut Nur MS Bakri dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila tahun 2010, yaitu pendidikan kewarganegaraan secara teoritis adalah untuk mendidik siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dan dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis. Yang selanjutnya ada visi pendidikan kewarganegaraan, yaitu sebagai sistem pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk menyediakan program tata kelola kurikulum dalam rangka pendidikan formal maupun non-formal, serta program aksi sosio-kultural dalam lingkungan bermasyarakat, juga sebagai bidang pengkajian secara ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial. Dan pengertian ini tuh dikemukakan oleh Winarno tahun 2013. Selanjutnya ada pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut PJJ. Ini berdasarkan surat edaran Mendikbud Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 dan nomor 3 tahun 2020, terhitung tanggal 16 Maret 2020, sekolah-sekolah termasuk perguruan tinggi mengalihkan proses belajar mengajarnya dengan PJJ baik secara daring atau dalam jaringan. Sistem pembelajaran PJJ ini dianggap sebagai metode komunikasi pembelajaran alternatif terhadap berbagai masalah pendidikan, khususnya pada pandemi COVID-19 pada saat tidak memungkinkan untuk dilakukan tatap muka. Dan ini PJJ, pengertian pembelajaran jarak jauh selanjutnya itu menurut Ari Santoso Wibowo, Direktur Pembelajaran Jarak Jauh di LSPR, yaitu tanpa teknologi pendidikan dan PJJ. Pandemi dapat memutuskan mereka dari pendidikan sepenuhnya. Sekarang dimungkinkan untuk menggabungkan kelas tatap muka dan online. Metode ini disebut pendidikan hybrid. Nah, ini ada pengertian dari culture shock, yaitu menurut Aang Ridwan dalam buku komunikasi antar budaya, yaitu dalam buku komunikasi antar budaya mengubah persepsi dan sikap dalam meningkatkan kreativitas manusia. Ini tahun 2016.
menjelaskan bahwa culture shock atau gegar budaya adalah kondisi saat seseorang mengalami goncangan mental dan jiwa yang disebabkan adanya ketidaksiapan dalam menghadapi kebudayaan asing dan baru baginya. Pengertian culture shock selanjutnya itu adalah perasaan kecewa, terkejut ketika dihadapkan pada lingkungan budaya baru. Orang yang mengalami gegar budaya biasanya merasa cemas, bingung, dan frustasi. Selanjutnya itu cara mengatasi culture shock ini ada 5. Yang pertama, menyadari dan mengakui perasaan tidak nyaman individu. Yang kedua, berpikiran terbuka. Yang ketiga, membuka diri terhadap hal baru. Yang keempat, terlibat langsung dengan budaya tersebut. Dan yang kelima, bersosialisasi. Pada era new normal ini mempunyai pengertian juga. Era new normal adalah era reformasi antara masa pandemi COVID-19 ke era baru yang mana kita sudah dapat diizinkan untuk beraktivitas di luar rumah. Tanpa terkecuali tetap mematuhi protokol kesehatan yang mana sudah dianjurkan oleh pemerintah supaya masyarakat tidak tertular dengan cepat. Jadi masyarakat di era new normal ini tuh dianjurkan dalam mematuhi protokol kesehatan yaitu tetap memakai masker di luar rumah, terus siap sedia hand sanitizer, lalu tetap menjaga protokol kesehatan baik itu secara fisik, mental dan pikiran itu sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.